Perkenalkan kita dari kelompok 5 biologi kimia. Untuk kelompok 5 ini anggotanya ada, boleh di next. Ada Fatir Muhammad Alwan, Arofi Rohmad Ramadan, Muhammad Syarian, Haji Mea Sifa, dan Kelvin Rizky Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang metabolisme energi. Apa sih itu metabolisme? Nah, itu tuh sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita makan sesuatu, nah akan diolah oleh tubuh menjadi bentuk yang lebih sederhana. Untuk apa sih metabolisme itu? Untuk metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Nah, meliputi penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme. Lalu, melalui metabolisme, sel mampu mengubah gizi menjadi energi. Nah, tadi zat yang tadi kompleks diubah menjadi lebih sederhana dan dijadikan energi oleh tubuh. Lalu, energi sangat penting bagi sel karena digunakan untuk menunjang aktivitas biologi seperti pertumbuhan sel, pergerakan, transport aktif, serta sintesis molekul kompleks seperti protein, asam nukleat. Tanpa tersedia energi yang cukup, sel tidak dapat mempertahankan struktur maupun fungsinya sehingga keseimbangan biologi organisme akan terganggu. Boleh di next. Lalu ada juga yang disebut dengan ATP. Apa sih itu ATP? ATP atau bisa juga disebut adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi yang berfungsi sebagai mata uang, dalam tanda kutip sebagai mata uang energi di dalam sel. ATP tersusun atas 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen adenin, gula ribosa, dan 3 gulus fosfat yang terikat melalui ikatan fosfohidrida. Berenergi tinggi. Energi kimia dalam ATP tersimpan pada ikatan antara gugus fosfat tersebut dapat dilepaskan ketika sel membutuhkannya. Lalu ada juga hidrolisis ATP menjadi adenosin difosfat atau ADP. Dan fosfat anorganik akan menghasilkan energi yang digunakan untuk mendukung berbagai reaksi metabolisme, baik anabolik maupun katabolik. ATP berperan sebagai penghubung antara reaksi penghasil energi dan reaksi yang memerlukan energi, sehingga memungkinkan metabolisme berlangsung secara efisien dan terkoordinasi. Dengan demikian, ATP memegang peran sentral dalam sistem metabolisme energi sel. Baik, sebelum dilanjut, mohon maaf ada kesalahan di perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kelvin Rizky Pratama dengan NPM 160 32 40 55 dari kelas A. Boleh? Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Arofi Rohmad Ramadan dengan NPM 1000604040023. Di sini saya akan menjelaskan tentang lemak sebagai cadangan energi. Lemak dalam tubuh disimpan dalam bentuk trigliserida yang terakumulasi di jaringan adiposa. Bentuk penyimpanan ini memungkinkan tubuh menyimpan energi dalam jumlah yang besar tanpa segera digunakan. Lanjut pada poin yang kedua. Trigliserida merupakan cadangan energi tubuh karena jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan cadangan energi yang lain seperti glikogen. Cadangan ini bersifat jangka panjang dan dapat digunakan ketika asupan energi dari makanan tidak mencukupi. Selain itu, lemak menghasilkan energi yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat. Setiap gram lemak menghasilkan sekitar 9 kalori, sedangkan karbohidrat hanya sekitar 4 kalori per gram. Oleh karena itu, lemak menjadi sumber energi yang sangat efisien, terutama pada kondisi puasa atau aktivitas fisik yang berlangsung lama. Boleh di next. Selanjutnya ada jalur metabolisme lemak. Tahap pertama yaitu pada lemak disimpan sebagai trigliserida. Lemak dalam tubuh disimpan sebagai trigliserida di jaringan adiposa. Trigliserida sama dengan 1 gliserol ditambah 3 asam lemak. Ini adalah cadangan energi terbesar di dalam tubuh. Tahap kedua yaitu lipolisis atau pemecahan lemak. Ketika tubuh energi sedang puasa, olahraga, gula darah otomatis akan turun.
sehingga terjadi lipolisis dan jaringan adiposa, trigliserida dipecah oleh enzim lipase, dan hasil polisis berbeda asam, lemak bebas, dan juga gliserol. Pada tahap 3 yaitu asam lemak masuk ke dalam mitokondria. Asam lemak tidak bisa dipakai langsung. Asam lemak harus diaktifkan dahulu menjadi asil KOA. Yang kedua masuk ke dalam mitokondria. Lalu pada tahap ketiga beta oksidasi, yaitu inti metabolisme di dalam lemak. Di dalam mitokondria, asam lemak mengalami beta oksidasi. Beta oksidasi sama dengan pemotongan asam lemak sedikit demi sedikit. Setiap putaran menghasilkan asetil KOA, NADH, dan FADH. Lalu pada tahap yang kelima, yaitu asetil KOA masuk ke dalam siklus Krebs. Asetil KOA adalah hasil dari beta oksidasi. Lalu masuk ke dalam siklus Krebs. Di siklus Krebs, asetil KOA dioksidasi sempurna. Jadi menghasilkan NADH dan juga FADH2. Lalu pada tahap yang ke-6, pembentukan ATP. Di dalam tahap ini, NADH dan FADH masuk ke dalam rantai transfer elektron. Di tahap ini juga dihasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Inilah alasan lemak menghasilkan energi yang tinggi dibandingkan karbohidrat. Next. Saya Jamie Shiva, NPM 10060324047. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber dan peran karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat yang kita konsumsi dari makanan seperti nasi, roti, mie, dan buah-buahan akan mengalami proses pencernaan di dalam tubuh. Lalu hasil dari pencernaan tersebut adalah glukosa, yang kemudian masuk ke dalam darah. Glukosa ini sangat penting karena digunakan oleh hampir semua sel tubuh sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi, terutama untuk aktivitas sehari-hari dan kerja organ-organ tubuh. Energi yang dihasilkan dari glukosa digunakan untuk berbagai fungsi sel, seperti gerakan otot, aktivitas otak, dan proses metabolisme lainnya. Lalu energi ini disimpan dan digunakan dalam bentuk ATP. Namun, glukosa tidak selalu langsung digunakan. Jika jumlah glukosa di dalam tubuh berlebih, maka tubuh akan menyimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen disimpan di dua organ utama, yaitu hati dan juga otot. Glikogen di hati berfungsi untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil, sedangkan glikogen di otot berperan sebagai cadangan energi yang digunakan saat tubuh melakukan aktivitas fisik. Next. Lalu selanjutnya, jalur metabolis karbohidrat. Glukosa yang sudah masuk ke dalam sel akan diproses melalui jalur utama yang disebut glikolisis, yang terjadi di sitoplasma sel. Pada proses ini, satu molekul glukosa dipecah menjadi pirufat dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Glikolisis merupakan tahap awal dan penting dalam pembentukan energi, karena dari proses ini tubuh sudah bisa langsung memperoleh energi. Pirufat yang dihasilkan selanjutnya dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Ketika tubuh memiliki kelebihan glukosa tersebut akan disimpan melalui proses glikonesis, yaitu pembentukan glikogen dari glukosa. Lalu sebaliknya, saat tubuh membutuhkan energi, misalnya saat berpuasa atau beraktivitas berat, glikogen akan dipecah kembali menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis. Dengan adanya proses glikogenesis, dan glikogenolisis, tubuh dapat mengatur penggunaan dan penyimpanan karbohidrat sehingga kebutuhan energi tubuh tetap terpenuhi. Next. Saya Patriwan Alwan dengan NPM 160324010. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Dalam metabolisme protein di sini dibagi menjadi peran protein, deaminasi, siklus Krebs, dan jalur metabolisme. Untuk pertama, metabolisme protein itu adalah rangkaian proses kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk mencerna, mengubah, dan memanfaatkan protein menjadi asam amino yang digunakan untuk pembentukan jaringan, enzim, hormon, serta sumber energi bila diperlukan. Nah, peran protein dalam
energi atau fungsinya, yaitu fungsi utama protein bukan sebagai sumber energi, melainkan sebagai penyusun struktur tubuh untuk otot, jaringan atau sel, dan enzim yang mengatur reaksi metabolisme. Nah, protein ini digunakan sebagai sumber energi hanya pada kondisi darurat saja, seperti saat berpuasa, kekurangan karbohidrat atau lemak, dan saat digunakan sebagai energi. Protein dipecah menjadi asam amino terlebih dahulu. Untuk jalur metabolisme protein, yang pertama adalah ada pencernaan protein. Nah, protein dari makanan dicerna di lambung oleh enzim pepsin, lalu dilanjutkan oleh usus halus dengan dibantu oleh enzim protease, tripsin, dan kimotripsin. Nah, setelah itu hasil akhirnya berupa asam amino. Nah, yang kedua ada absorpsi asam amino. Pada absorpsi asam amino diabsorpsi di usus halus, asam amino masuk ke peredaran darah, lalu didistribusikan ke jaringan dan hati. Nah, setelah itu ada proses deaminasi. Proses deaminasi itu pertama digunakan untuk sintesis protein dari dalam tubuh. Nah, dari situ kelebihan asam amino mengakibatkan deaminasi, sehingga menghasilkan gugus amina dibuang sebagai urea, lalu rangka karbon masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, untuk sedikit penjelasannya, siklus Krebs adalah rangkaian reaksi metabolisme di mitokondria yang berfungsi untuk mengoksidasi rangka karbon menjadi CO2 dan menghasilkan energi dalam bentuk NADH, FADH2, dan ATP, yang selanjutnya digunakan dalam proses pembentukan energi sel. Selanjutnya, baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Syahrian dengan NPM 160324032. Nah, sekarang akan membahas tentang integrasi metabolisme energi. Integrasi metabolisme energi dalam tubuh bersifat saling terintegrasi. Karbohidrat, lemak, dan protein tidak bekerja secara terpisah, tetapi berhubungan dalam menghasilkan energi. Nah, karbohidrat melalui proses glikolisis akan menghasilkan asetil CoA. Lemak melalui beta oksidasi juga menghasilkan asetil CoA. Sedangkan protein dipecah menjadi asam amino yang rangka karbonnya masuk sebagai intermediate siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini berperan sebagai pusat metabolisme energi karena menjadi titik temu dari ketiga jalur tersebut. Dari siklus ini menghasilkan NADH dan FADH2 yang sebelumnya tadi dijelaskan, yang kemudian digunakan pada rantai transport elektron yang menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP inilah yang menjadi sumber energi utama bagi sel untuk menjalankan aktivitas biologis. Boleh next. Nah, selanjutnya yaitu tentang regulasi metabolisme energi. Metabolisme energi di dalam tubuh diatur oleh beberapa hormon utama yaitu insulin, glukagon, dan adrenalin. Nah, insulin ini berperan meningkatkan penyimpanan energi, lalu glukagon meningkatkan pelepasan energi saat tubuh kekurangan glukosa, sedangkan adrenalin menyediakan energi secara cepat pada kondisi stres atau aktivitas fisik. Nah, selain hormon, metabolisme energi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan nutrien, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis tubuh. Nah, dengan adanya regulasi hormonal dan faktor pendukung tersebut, metabolisme energi dapat berjalan seimbang untuk menjaga kebutuhan dan homeostatis energi tubuh. Boleh next. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi tentang metabolisme energi ini, yaitu metabolisme energi merupakan rangkaian proses biokimia yang meningkatkan sel menghasilkan dan memanfaatkan energi dalam bentuk ATP.
lalu menunjang sebagai fungsi kehidupan. Karbohidrat, lemak, dan protein berperan sebagai sumber energi yang saling terintegrasi, di mana ketiganya bermuara pada siklus Krebs dan dilanjutkan ke rantai transport elektron sebagai tahap utama pembentukan ATP. Nah, proses ini diatur secara hormonal oleh insulin, glukagon, dan adrenalin, serta dipengaruhi oleh ketersediaan nutrien dan kondisi fisiologis tubuh, sehingga keseimbangan dan homeostatis energi dapat terjaga. Baik, karena seluruh penjelasan sudah disampaikan oleh kelompok kita, maka dari itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.